teriak serius, gue pengen teriak yes 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 gue lulus gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Kiting Production. Oke, kali ini gue sedikit mau share buat kalian perjalanan gue waktu melamar CPNS di tahun 2018 dan mau bagi sedikit tips buat para pelamar di tahun 2019 ini. Oke, sedikit cerita ya. Maksudnya kisah perjalanan gue dari awal melamar sampai dengan dinyatakannya lulus sebagai CPNS tahun 2018 kemarin. Oke, pertama itu sebelum melamar, gue milih instansinya dulu. Gue milih beberapa instansi dan kebetulan punya S1 komputer itu cuma 5 instansi yang dibutuhkan cuma 5 orang, satu orang satu instansi. Nah jadi kemarin saingannya lumayan banyak. Jadi sebelum melihat ke sana, gue lihat dulu nih yang udah udah mau mengambil informasi itu udah berapa orang. Jadi kan kalau yang tahun kemarin kan ketahuan tuh yang udah misalnya ngambil informasi di dinas ini. Nah itu ketahuan. Nah jadi ngobrol lah gitu kan sama orang tua, nyokap sama bokap ya, karena kebetulan nyokap sama bokap ini PNS kan. Jadi sharing lah sama orang ini, katanya gimana nih, maksudnya kira-kira ambil apa enggak. Akhirnya kata nyokap ya udahlah ambil aja, bismillah aja, semoga rezeki kita, nyokap gitu bilangnya. Jadi bokap pun setuju juga, katanya udah nggak apa-apa ambil aja. Ya udah akhirnya pas gue pun nganter berkas itu udah hari terakhir pengantaran berkas, dan selama itu nyokap sibuk untuk nyiapin berkas, sibuknya bantuin gue buat nyiapin berkas gue, fotokopi segala macam itu dibantuin lah sama orang tua ya kan. Nah jadi sampai akhirnya pendaftaran selesai dan pengumuman kelulusan berkas udah, terus langsung ke tes. Nah pas di tes ini deg-degannya luar biasa gitu kan, karena beda dengan ujian biasa gitu kan. Kalau ujian kayak ujian UAS, ujian segala macam kan kita udah ini ujian CPNS, adrenalinnya agak sedikit wow gitu kan. Jadi akhirnya mikir, aduh pokoknya dari rumah itu, pas turun rumah itu selalu mikir, aduh gimana ya bisa lulus nggak ya, kira-kira rezeki nggak ya gitu kan. Jadi pas turun rumah gue berdoa gitu kan, gue bilang ya Allah ya Tuhanku, semoga ini rezeki gitu kan. Kalau memang nggak rezeki udah nggak apa-apa, cuman kalau bisa nilainya jangan terlalu rendah tapi nggak terlalu tinggi juga, nggak ada apa-apa, yang penting nggak rendah gitu kan. Karena malu juga kan katanya nilai lu berapa gitu kan. Nah ya udah cuman itu aja, terus sambil ya baca-baca doa gitu kan sambil di jalan. Jadi tes lah gitu kan. Pas tes itu gua nervous, jadi gua udah bingung gua mau ngapain ya gitu. Cuman bisa baca-baca aja, ya, berdoa terus gimana nih. Akhirnya gua telepon saudara-saudara itu kan, Pak De, Bude gua, nyokap bokap, nenek, istri gua ya. Terus minta doa restu sama orang ini kan, minta didoain semoga dilancarin. Nah cuman pas di ruangan tunggu itu kan kita disuruh nunggu tuh, duduk di situ. Nah di situ udah nggak bisa megang HP, gua nggak bisa megang nggak bisa ini apa-apa, cuman konsentrasi gimana caranya buat ngobrol pun cuman seala kadarnya, padahal dengan ngobrol itu bisa membawa kita relax gitu kan. Akhirnya ya itulah kesalahan besar gue nggak mencari teman untuk ngobrol, malah gue menyendiri gitu. Jadi pas udah di ruangan ujian itu, di situ malah makin blank, karena pas ngeliat soal, aduh gimana nih, pas lihat soalnya panjang-panjang, terus
pertanyaan-pertanyaannya juga ya nggak ada yang kita pelajari di kuliah pun. Nah itu maksudnya ya memang di kehidupan ada juga gitu kan, cuman nggak semua ada. Jadi dari tadinya yang menit 90 itu tiba-tiba pas gua lihat itu udah 45 menit, tinggal 45 menit. Sedangkan soal yang gua kerjain baru beberapa, belum banyak lah pokoknya, nggak nyampe setengah, belum nyampe setengah karena soal 100 soal kan. Jadi aduh gimana nih, makin deg-degan dong karena waktunya semakin dikit kan. Kalau sempat nggak selesai, wah bisa-bisa gawat gitu kan, bisa-bisa udah nilai rendah, nggak akan ini. Ya udah akhirnya gue cepet-cepet aja tuh isi cepet pokoknya baca soal udah sepintas gitu aja, nggak mikirin lagi kayak gimana karena udah blank, betul-betul udah blank. Makanya tips buat kalian nih, jangan sampai ketika udah di ruang tunggu itu diem gitu. Kalau bisa ajak ngobrol biar lebih santai lagi, karena kalau nggak kayak gitu akhirnya blank. Memang sih nggak semua orang kayak gitu, cuman kalau gua kayak gitu orangnya. Jadi kalau gua makin sendiri malah makin blank gitu kan. Jadi kalau bisa ya ajak ngobrol kawan gitu kan. Jadi udah nih selesai gua isi, waktu gua habis, langsung muncul nilainya dari sana, maaf Anda tidak lulus. Sedih banget. Cuman ya udah gue lihat nilainya kisaran 257 ya udahlah nggak apa-apa, toh mau gimana lagi, kok kan nggak rendah-rendah amat, nggak tinggi-tinggi amat, yang sedang-sedang gitu kan. Karena kan yang paling tinggi itu 300-an sekian, jadi ya masih kategori lumayan tinggi gitu kan. Nah ya udahlah, akhirnya dengan udah dinyatakan tidak lulus, udah mau gimana lagi gitu kan. Tiba-tiba sebulan kemudian dapat informasi bahwa ada prankingan. Nah seneng dong, ada prankingan gitu kan. Udah seneng, tapi galaunya gini, wah iya kalau sempet gua nggak masuk ke prankingan gimana gitu kan. Akhirnya waduh, berdoa lagi di situ. Pokoknya gue berdoa terus. Pokoknya selama sepanjang proses itu nggak henti-hentinya deh, terus mikir aduh gimana nih, terus berdoa gitu kan. Akhirnya kebetulan lagi ada tugas karena sebelumnya gue operator di satu sekolah. Jadi ditugaskan untuk berangkat ke Banda Aceh. Nah kebetulan lagi ada acara di sana, pelatihan. Jadi gue ikut selama 2 minggu. Pertama 1 minggu. Jadi pas gue udah mau pulang dikontak lagi kan, katanya masih ada acara lagi 1 minggu lagi. Udah akhirnya gue ikutin 2 minggu. Setelah itu pas tanggal 4 bulan 11 tahun kemarin itu, gue rencana tanggal 5 itu mau pulang. Tanggal 4 itu udah selesai acara, tanggal 5 nya mau pulang gitu kan. Pas masih istirahat di hotel, tiba-tiba ditelepon sama istri sama bokap gitu kan. Dibilang, alhamdulillah nama kamu ada di situ katanya kan. Kata bokap, serius pak gitu kan. Betul katanya, coba cek aja itu yang bapak kirim di WA gitu kan. Dia kan udah kirim berkas gitu. Jadi gue baca kan, gue cari nama gue. Alhamdulillah ada. Gue seneng banget, gue benar-benar seneng banget. Gue lihat nilai-nilai teman gue kan pada udah ada nilai-nilai situ kan. Jadi gue ya Allah, sujud syukur lah gue di situ. Seneng banget, pengen lompat-lompat lah gitu kan. Cuman ya gak enak juga gitu kan. Jadi akhirnya ya udah yes udah kayak gitu aja. Pas tanggal 5 itu gue pulang ke Semelu. Pas gue nyampe Semelu, besoknya harus berangkat lagi ke Banda Aceh tanggal 6 nya. Gue tanggal 6 malam itu gue berangkat naik kapal feri dari Semelu ke Banda Aceh, Labuan Haji. Labuan Haji itu kisaran 8 jam dari Labuan Haji ke Banda Aceh itu kisaran 8 jam juga. Jadi 16 jam lah gue total di perjalanan. Sepanjang perjalanan itu gue gak henti-hentinya juga berdoa. Allah semoga ini rezeki. Akhirnya udah pas tanggal 10 itu 10 bulan 11 ya bulan 11
itu buat tes SKB. SKB itu di Banda Aceh. Di situ gue nerapin apa yang nggak gue terapin di SKD. Yang nggak gue terapin itu gue nggak ngajak ngobrol. Nah, pas di sana gue banyak ngobrol. Gue banyakin ngobrol aja deh. Gue bodo amat sama soal-soal, gue bodo amat sama ini. Yang penting gue nggak nervous, kayak gitu aja. Gue nggak nervous. Yang penting gue jangan sampai nervous. Kalau gue udah nervous, blank udah habis. Jadi gue ngajak ngobrol. Kebetulan abang gue udah satu shift sama gue karena di sana kan udah sedikit beda sama yang di sini. Nah jadi dari 300 atau 400an sekian untuk tes ulang lagi, tes kedua. Jadi ngobrol-ngobrol lah, gue ngobrol sama abang gue gimana ini. Pokoknya ya santai-santai lah ke sana. Semoga rezeki gitu, kayak gitu aja. Dalam ruangan pun gue masih zikir, doa gitu kan. Biar ini, dan gue selalu minta doa sama orang tua, sama sahabat-sahabat, sama bude gue, sama calon istri gue yang jadi istri gitu kan, sama mertua juga minta doa lah gitu kan sama semuanya. Cuman yang maksudnya kan yang di SKD tadi gua waktunya agak sempit ya, terasa sempit ya, yang 90 menit itu agak terasa cepet banget gitu kan. Cuman pas di SKB ini luar biasa banget. Yang tadinya 90 menit itu terasa cepet, di situ lama banget, serius lama banget. Jadi kayak gue masih ada waktu 45 menit untuk santai-santai kayak gitu. Gue udah ngisi semua, soalnya udah gue isi semua. Soal udah diisi semua, udah 100%, maksudnya ya gue nggak tahu bener 100% atau enggak gitu kan. Cuman udah gue isi lah semampu gue, sebisa gue gitu kan. Cuman waktu gue masih ada 45 menit buat santai-santai gitu kan. Jadi akhirnya pas udah masih tinggal setengah jam, gue bilang gue submit aja lah, gue selesaikan, keluar nilai gue 200an. Akhirnya waduh, kira-kira saingan gimana nih nilainya gitu kan. Waduh, langsung gue lari dari kampus itu, lantai 3 kalau nggak salah, lari ke bawah ke kantin untuk tengok, lihat maksudnya daftar nilai, karena kan itu ketika kita ngisi dia langsung update nilainya. Jadi gue langsung ke kantin, gue cari nama gue, gue cari nama saingan gue, 2 orang itu. Udah, aduh mana nih, pertama nongol nama gue, habis itu yang lain, mana nih temen yang saingan ini gitu kan, kok belum muncul gitu kan. Tahu-taunya udah ada di bawah gue, maksudnya masih jauh lah di bawah gue. Dan satu lagi udah terakhir, alhamdulillah, rasanya gue pengen teriak tau. Jadi di kantin itu gue pengen teriak, serius, gue pengen teriak yes gue lulus gitu kan. Cuman nggak bisa gitu kan, cuman udah terungkap dalam kata-kata dalam hati aja, yes gue lulus gitu kan. Akhirnya gue langsung telepon sama nyokap, bokap itu kan, gue bilang alhamdulillah pak, pertama gue kerjain dulu gitu kan. Bekerja dulu udah selesai, cuman nilainya ya kurang ini kan. Masa sih ini segala macam, nyokap udah agak sedikit ini, gue bikin drama lah dikit kan. Akhirnya gue bilang insyaallah lulus mak gitu kan. Baru dia lega di situ. Lega banget, dia bilang alhamdulillah gak sia-sia, dia bilang gitu kan. Perjalanan sepanjang itu Tuhan dulu kuliah, sekolah di rantau sampai selesai kuliah gitu kan, cuman sudah terbayar gitu. Nah jadi sedikit tips buat kalian gitu kan, nggak sedikit sih, maksudnya ya sedikit banyaknya gitu kan, tapi yang gua lakuin lah gitu kan, yang gua lakuin ketika waktu gua tes kemarin. Pertama sih niat, terus minta restu sama orang tua, itu sangat perlu, sangat penting banget, karena ridho orang tua itu dari ridho Allah. Kalau orang tua kita nggak ridho, ya Allah nggak akan ridho gitu. Nah jadi itu pertama. Terus kedua, coba cek dulu instansinya yang melamar itu udah berapa orang gitu kan. Kalau bisa jangan ngambil yang banyak orang, mentang-mentang kita saingan, maksudnya kita pengen lihat gajinya yang gede gitu kan, kita nggak usah mikirin ke situ, yang penting lulus aja dulu gitu. Nah ya, terus yang ketiga, ketika baca soal, terus maksudnya baca soal itu kalau bisa, kalau yang teksnya panjang jangan baca teksnya dulu, tapi utamakan
baca pertanyaannya sama jawabannya apa, baru baca soalnya. Karena menyangkut dengan pertanyaan itu, ya udah itu aja yang lu baca gitu. Terus ya itu yang keempat, ajak ngobrol orang biar nggak nervous gitu kan. Karena beda loh suasana ketika kita di ruangan itu sama kita ketika kita di luar ruangan. Itu lebih lebih gimana, udah nggak dari keributan, tiba-tiba kita harus berhadapan dengan soal, tiba-tiba kita udah blank. Nah, makanya gue saranin sih ajak ngobrol aja gitu. Jadi kan buat nama-nama teman juga gitu kan. Nah terus berdoa itu sih jangan lupa berdoa sholat buat yang agama muslim gitu kan. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan gue doain semoga yang menonton video ini bisa lulus 100% ataupun dengan misalnya ada nanti rankingan atau yang lain-lain, gue kurang tahu juga untuk tahun ini. Cuman ya semoga dengan beberapa tips yang gue kasih sama kalian bisa praktekin nanti pas waktu ujian sama ya sebelum ujian gitu kan. Itu aja dulu, sekian video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini, udah komen, udah like, udah subscribe, dan jangan lupa di share juga buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.